Pernah dengar satu nama, Helen Keller? Yang pernah dengar boleh angkat tangan. Oke, banyak sekali, bagus sekali saudara. Ya, kita pernah dengar bagus, tetapi yang merasakan sangat-sangat tidak bagus. Dia buta dan tuli. Kalau buta saja masih bisa dengar dan mengerti. Kalau tuli saja masih bisa melihat dan masih bisa mengerti. Kalau buta dan tuli saudara mau mengerti apa? Diomong nggak ngerti, kasih kode nggak ngerti. Sisanya saudara marah-marah, berantem. Jadi orang tuanya ketika ngajak makan, disuruh pakai sendok, dia nggak ngerti. Sendok dikasih ke tangannya, dia buang saudara. Lalu kemudian dia makan, dia ambil sembarangan saja, masukin ke mulut, rusak semua mukanya. Jadi saudara, kasihan sekali. Tidak bisa lihat, tidak bisa dengar saudara. Sisanya marah-marah. Orang tuanya juga marah-marah. Kenapa? Yang orang tuanya maksud nggak dimengerti oleh Helen Keller. Yang Helen Keller maksud nggak dimengerti oleh orang tuanya. Panggil guru satu, nggak lama kemudian nggak tahan keluar. Panggil lagi, keluar lagi. Tapi ini orang tua adalah orang tua yang mau berjuang mati-matian buat anaknya. Dia akhirnya ketemu satu guru saudara. Seorang yang juga pernah mengalami penglihatan pada matanya. Dan kemudian akhirnya bernama Annie Sullivan. Dan kemudian si Annie mau menjadi gurunya saudara, pernah menderita. Dan kemudian sangat sulit mendidiknya saudara. Si Annie sering digebukin sama si Helen Keller karena nggak mengerti. Tapi kemudian dia nggak pernah menyerah. Kalau mata nggak bisa melihat, kuping nggak bisa mendengar, masih ada satu saudara, kulit. Kulit, dia masih bisa merasa. Maka kemudian dia dengan sabar sekali saudara, membuat kode-kode dari tangannya dan membentuk huruf-huruf. Dari huruf-huruf membentuk kata-kata. Jadi kemudian ketika sudah mulai ditenangkan, Helen Keller disuruh pegang air saudara. Waktu dipegang, kemudian kasih kode, water. W seperti apa dikasih kode. Kemudian E seperti apa, T seperti apa, I seperti apa, R seperti apa. Oh dia ngerti, ini namanya water saudara. Dari satu kata, banyak kosakata bisa membentuk sebuah kalimat. Akhirnya saudara, dia mengerti. Karena apa? Karena masih ada kulit sebagai senjata terakhir dia saudara. Kemudian dia bisa bersekolah. Tentu si Annie Sullivan itu ada di sebelahnya dia. Waktu guru ngomong apa, Annie cepat-cepat saudara, pakai kode-kode. Si Helen Keller mengerti dan dia saudara bisa belajar. Juara lagi saudara. Sudah begitu menderita, juara lagi. Dan kemudian saudara akhirnya suatu ketika Helen Keller diajak oleh gurunya pergi bertamasya sama murid yang lain saudara, kira kelas 5 SD. Kemana saudara? Ke sebuah hutan. Lalu kemudian diajaklah mereka ramai-ramai. Murid-murid sudah pada sebel-sebel. Kenapa sih tamasya ke sini? Tempatnya sepi, sunyi, nggak ada apa-apa, nggak ada permainan. Kenapa mesti ke sini? Tapi saudara Helen Keller dia mengatakan hal yang lain kepada Annie Sullivan. Dia bilang apa tahu nggak saudara? Dia nggak bisa dengar, dia nggak bisa melihat. Dia bilang, saya merasakan banyak burung bernyanyi. Padahal nggak bisa dengar saudara. Kemudian saya juga merasakan ada daun-daun berjatuhan karena dihembuskan oleh angin. Dan kemudian saya merasakan begitu tenangnya tempat ini saudara. Dan kemudian dia katakan, saya bersyukur kepada Tuhan saudara. Yang lain ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh semua saudara. Tapi Helen Keller saudara, dia malah bersyukur kepada Tuhan. Aku mendengar suara burung bernyanyi. Padahal tidak ada saudara, dia cuma imajinasi aja. Dan kemudian akhirnya dia berhasil mendapatkan gelar doktor buta tuli saudara. Dan kemudian akhirnya dia menuliskan sebuah buku pendek. Saya nggak sengaja ketemu di BPK Gunung Mulia, lalu kemudian baca saudara, pendek tulisannya. Judulnya, Andai Aku Bisa Melihat 3 Hari saudara. Maka kemudian apa yang akan aku lakukan? Pertama aku akan memandang seharian, memandang wajah guruku bernama Annie Sullivan.
kok ada ya orang sesabar ini? Kok ada ya orang mau memperhatikan saya? Kok ada ya orang saya gebukin dia nggak marah? Dan kemudian saya akan memandang wajah dia satu harian. Hari kedua saya akan pergi ke gunung yang tinggi sekali. Dan kemudian dari tempat yang tinggi saya akan melihat seluruh alam semesta, ciptaan Tuhan yang katanya sangat indah. Harus dari tempat tinggi saudara, saya akan melihat dari tempat yang begitu tinggi dan melihat keindahan alam ciptaan Tuhan yang katanya sangat indah saudara. Dan hari ketiga saya akan pergi ke museum. Ngapain saudara? Saya akan belajar sejarah umat manusia dari museum. Kenapa saudara? Hanya museum yang bisa memberikan pelajaran yang sangat cepat dan lumayan cukup akurat saudara. Dan kemudian dia tuliskan itu, andai aku bisa melihat 3 hari. Tapi sayang saudara, di bagian bawah ditulis, tetapi sayang aku tidak mungkin bisa melihat. Saudara, dari kisah inspiratif ini mengajak kita saudara, untuk apa? Untuk bersyukur kepada Tuhan saudara. Sekali lagi saya katakan, untuk bersyukur kepada Tuhan saudara. Andai kita tidak bisa mendengar saudara, paling tidak kita bisa melihat. Andai kita tidak bisa melihat, paling tidak kita bisa mendengar, saudara. Ini dua-duanya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan dia pun saudara masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara, hal-hal yang kecil kita syukuri. Suara burung bernyanyi kita syukuri. Hempasan angin saudara yang membelai tubuh kita syukuri saudara. Terlalu banyak yang bisa kita syukuri saudara. Harusnya saudara kalau kita dikit ngeluh, mesti kita ketemu sama Helen Keller saudara. Mau seperti saya? Tentu kita enggak mau. Oke, mari kita akan melanjutkan kembali dari Injil Lukas saudara, pasal yang ke-24. Saudara, kita sudah sampai pada menjelang akhir dari Injil Lukas, yaitu pasal 24, pada bagian peristiwa Yesus menampakkan diri kepada semua murid-muridnya. Nah, sebelumnya Yesus menampakkan diri pada 2 muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, pada bagian yang ini saudara akan ada banyak kejutan-kejutan, ada beberapa pengingatan-pengingatan, dan juga ada perintah dari Tuhan Yesus. Saudara, apakah kejutan-kejutannya? Apakah pengingatan-pengingatannya dan apakah perintahnya? Mari kita buka dari Injil Lukas pasal 24, kita baca dari ayat 36 hingga 49, song leader boleh naik. Kita akan membaca secara bertanggapan dari ayat 36 hingga ayat ke-49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi dia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Sekarang ya Tuhan, tolonglah baca hati kami. Biarlah jikalau ketika hati kami kurang bersih, mohon Tuhan bersihkan. Ketika kami datang hanya sebagai rutinitas, kiranya Tuhan ampuni dan kembalikan kepada Tuhan. Tolonglah kami yang lemah ini, bukakanlah pikiran kami, bukakanlah mata kami, agar kami dapat mengerti setiap yang disampaikan. Juga pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum peristiwa ini, yaitu Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya. Pada waktu dua muridnya dalam perjalanan pulang kampung ke Emmaus, saudara. Saudara, ada hal yang mirip dan juga ada hal yang berbeda antara dua peristiwa ini, saudara. Di mana miripnya dan kemudian di mana perbedaannya? Saudara, miripnya adalah apa, saudara? Yesus sama-sama berkata kepada mereka, yaitu kepada dua orang muridnya yang ke Emmaus dan kepada semua yang ada di sini, bahwa Mesias harus menderita. Dan kemudian Yesus berkata bahwa semua yang tertulis dalam kitab suci, dalam kitab perjanjian lama, itu harus digenapi. Dan kemudian yang mirip, saudara, mereka sama-sama tidak mengerti, saudara. Sampai Yesus membuka mata kedua muridnya dan sampai Yesus membuka pikiran mereka, baru kemudian mereka mengerti. Itu persamaannya. Dan kemudian apakah perbedaannya, saudara? Bedanya adalah apa? Pada waktu Yesus sesudah bangkit dari kematian dan berjalan bersama dengan kedua muridnya ke Emmaus, saudara, mereka tidak tahu itu adalah Yesus. Dan kemudian saudara, yang satu lagi, pada waktu Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, saudara, di suatu rumah, lalu kemudian mereka menyangka Yesus hantu, saudara. Yang satu nggak ngerti, yang satu juga nggak ngerti. Malah kemudian tuduh itu sebagai hantu, saudara. Dan kemudian sebelum peristiwa ini, saudara, itu Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya, adalah Yesus menampakkan diri kepada dua muridnya yang sedang pulang kampung ke Emmaus. Saudara, di sini sangat janggal dan sangat aneh sekali. Saudara, di mana anehnya dan mengapa bisa aneh, saudara? Kepada dua orang muridnya yang pulang kampung, saudara. Karena sebelumnya, saudara, para wanita yang melihat kebangkitan Yesus, yang sebelumnya melihat kubur kosong, dan kemudian mendapatkan kabar dari malaikat, Yesus sudah bangkit dari kematian, saudara. Maka kemudian para wanita itu memberitahu murid-murid, termasuk kepada kedua orang ini. Satu bernama Kleopas, satu lagi tidak disebutkan namanya, saudara. Dan kemudian, saudara, mereka waktu diberitahu oleh para perempuan, Yesus sudah tidak ada di dalam kubur, Yesus bangkit dari kematian. Tetapi saudara, mereka bukannya mencari tahu tentang kebangkitan Yesus, mereka malah meninggalkan Yerusalem. Dan mereka, saudara, itu pulang kampung mereka, yaitu ke Emmaus, kira-kira 7 mil atau 10 kilometer. Dengan apa, saudara? Dengan kecewa dan juga dengan sangat-sangat lesu sekali, saudara. Ini aneh sekali, saudara. Tapi kita bersyukur, Yesus begitu mengasihi mereka, saudara. Bersyukur Yesus masih mau mengasihi mereka. Yesus masih mau menghampiri mereka, saudara. Yesus masih mau menampakkan diri kepada mereka, saudara. Walaupun mereka sudah mengecewakan Yesus, saudara. Saudara, sebagai seorang Kristen, saudara, jangan pernah ada kata kecewa kepada Tuhan. Saudara boleh kecewa kepada manusia, tapi saudara tidak boleh, termasuk saya, muncul kata kecewa kepada Tuhan, saudara. Bingung boleh, tidak mengerti boleh. Kalau kita berkata, Tuhan, aku tidak ngerti, boleh, saudara. Kalau berkata, Tuhan, aku bingung, Tuhan, kita boleh, saudara. Tapi jangan pernah ada kata kecewa kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan tidak pernah bersalah sekalipun, saudara. Tuhan tidak pernah bersalah sedikit pun kepada manusia, saudara. Kalau manusia menderita, mayoritas, saudara, penderitaan manusia itu disebabkan oleh kecerobohan kita sendiri. Disebabkan oleh kemalasan kita sendiri. Disebabkan oleh ketidakdisiplinan
kita sendiri, saudara. Ada banyak orang tua kecewa kepada Tuhan. Kenapa? Anak-anaknya pada nakal. Anak-anaknya tidak taat kepada orang tua. Anak-anaknya malas belajar, saudara. Pertanyaan saudara, apakah itu salah Tuhan, saudara? Ada juga banyak orang kecewa kepada Tuhan. Karena penyakit yang serius, tidak sembuh-sembuh. Terkena diabetes, terkena stroke, saudara. Mereka kecewa kepada Tuhan. Pertanyaannya saudara, apakah itu salah Tuhan, saudara? Ada juga orang yang kecewa kepada Tuhan karena tokonya makin sepi. Karena usahanya tidak pernah maju-maju, saudara. Pertanyaannya, apakah itu salah Tuhan, saudara? Saudara, untuk anak-anak kita, saudara, yang tidak taat, yang nakal, yang malas belajar, saudara, Tuhan tidak pernah bersalah satu kali pun, saudara. Mari kita didik anak kita dengan disiplin kasih, saudara. Mendisiplin berarti berani menghukum waktu dia salah. Mendisiplin berani tega, saudara, sejak kecil kepada anak kita, saudara. Saya bersyukur, saudara, di sini ada seseorang. Kemudian saudara pada waktu kira-kira 2 Jumat lalu kemudian sedang latihan untuk jadi liturgos. Kemudian saya tes saudara bicara 5 menit. Nah, kamu boleh bicara apa saja cerita. Saya sedang tes kamu sebagai seorang liturgos. Boleh apa saja. Dan kemudian dia mulai bercerita, saudara. Waktu saya mendengar ceritanya, oh bagus sekali. Itu apa? Cara dia mendidik anak, saudara. Anaknya masih kecil, baru berumur 1 tahun lebih. Waktu saya mendengar, saya terkejut sekali. Inilah cara mendidik anak. Nah saudara, kalau anak-anak kita tidak taat, saudara, mari kita didik dia, disiplinkan itu sejak kecil, saudara. Jangan berikan demokrasi kepada anak. Kasih pilih apa demokrasi, tidak bisa, saudara. Waktu masih kecil, paksa sekolah minggu, saudara. Pernah suatu ketika, ponakan saya tinggal sama saya, lalu kemudian saya ajak dia sekolah minggu. Lalu kemudian sesudah itu sampai suatu minggu, dia bilang, saya nggak mau sekolah minggu, tinggal sama saya, saudara. Ikut saya, ikut susuk sekolah minggu. Nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Susuk gembok pintu dari luar, kamu tinggal sendiri di dalam. Nggak mau, ayo pilih ikut atau pilih di rumah digembok. Kemudian akhirnya saudara dia pilih ikut, nah pergi naik motor, saudara. Biasanya berempat, kali ini berlima, saudara. Sama itu, berlima enggak apa-apa, saudara. Pilih ikut, saudara. Dari Mangga Besar itu ke Sunter. Lalu kemudian sampai suatu ketika sudah besar, saya tanya, kamu masih ingat? Pernah dipaksa-paksa susuk sekolah minggu? Pernah? Marah enggak? Kalau udah gede sih enggak. Kenapa? Udah ngerti betapa pentingnya itu sekolah minggu, saudara. Kalau kita biarkan, maka kemudian akan jadi apa, saudara? Dan kemudian saudara, untuk kita sendiri, kalau misalnya kita mengalami sakit yang serius, saudara, ya entah diabetes, entah stroke, entah apapun juga, saudara, jangan salahkan Tuhan, saudara. Mari kita jaga kesehatan kita baik-baik, saudara. Makanlah makanan yang seharusnya. Jangan berlebihan, ya gula lah, ya santan lah, ya garam, jangan berlebihan. Semuanya secukupnya, saudara. Dan juga jangan lupa olahraga secukupnya, saudara. Kalau toko sepi, saudara, jangan salahkan Tuhan. Mungkin kita kurang kreatif, mungkin kita kurang ulet, mungkin kita kurang sabar, saudara. Mungkin kita nggak cocok jadi pemilik toko. Mungkin kita cocoknya jadi pekerja, saudara. Enggak apa-apa, saudara. Tetapi jangan, saudara, pernah menyalahkan Tuhan. Jangan pernah keluar kata kecewa kepada Tuhan, saudara. Tuhan itu sangat baik sekali, saudara. Kalau orang mau kerja perlu modal, dan Tuhan sudah kasih modalnya, saudara. Apa modalnya? Yang paling penting, namanya tangan, namanya kaki, namanya mata, namanya otak, namanya telinga. Itu adalah modal dari Tuhan, saudara. Tuhan kasih modal buat bekerja. Tuhan kasih modal buat berpikir, saudara. Saudara, jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Dikit ngeluh. Jangan menjadi orang Kristen yang cemen, saudara. Tapi menjadi orang Kristen yang berjuang mati-matian, saudara. Saudara, Tuhan itu sangat suka dengan orang yang disiplin. Tuhan sangat suka dengan orang pekerja keras.
Tuhan sangat suka dengan orang yang tegas. Dan Tuhan juga sangat suka dengan orang yang penuh kasih, saudara. Sebaliknya Tuhan tidak suka dengan orang yang suka kompromi. Tuhan gak suka dengan orang yang tidak taat. Tuhan gak suka dengan orang yang malas, saudara. Tuhan sangat tidak suka. Seperti kita juga tidak suka, saudara. Demikian pula Tuhan juga tidak suka. Saudara, kedua murid Yesus itu, yang sudah mengecewakan Yesus, yang sudah meninggalkan Yesus, saudara, itu harus berterima kasih kepada Yesus, saudara. Kenapa? Karena Yesus masih mengasihi mereka. Walaupun mereka sudah mendukakan Yesus, walaupun mereka sudah mengecewakan Yesus, masih mengasihi mereka, saudara. Padahal sebelumnya mereka sudah meninggalkan Yesus di Taman Getsemani. Padahal sebelumnya mereka sudah berjanji untuk berjanji setia sampai mati mengikut Yesus, saudara. Tapi kemudian mereka akhirnya sudah enggak setia, kabur meninggalkan Yesus. Lalu juga saudara, disalib mereka lihat dari jauh saja, saudara. Pada waktu Yesus bangkit kemudian dikasih tahu sama para perempuan, mereka malah meninggalkan Yerusalem dan pulang kembali ke kampung Emmaus dengan kecewa, saudara. Mereka mendukakan Yesus. Saudara, berapa banyak orang Kristen yang sudah mendukakan Tuhan, yang sudah meninggalkan Tuhan, dan Tuhan gak gubris, saudara. Yang tadi Tuhan gubris, tapi berapa banyak orang meninggalkan Tuhan, kecewa sama Tuhan, dan Tuhan gak gubris mereka sekalian, saudara. Saudara, orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, saya jamin saudara, Tuhan gak akan rugi. Tuhan gak akan rugi sama sekali, saudara. Dan sebaliknya orang yang datang kepada Tuhan, saudara, Tuhan gak untung sama sekali, saudara. Dan orang Kristen yang meninggalkan Tuhan, dia yang rugi. Orang Kristen, orang yang datang pada Tuhan, dia yang untung. Tuhan tidak pernah untung, saudara. Kalau ada orang Kristen yang mengajak orang Kristen kembali kepada Tuhan sesudah mereka meninggalkan Tuhan, saudara, tidak boleh punya sikap rasa dibutuhkan. Tidak boleh punya rasa sikap kepake, saudara. Tidak boleh. Yang ada apa? Hanya rasa syukur. Karena Tuhan masih mau pakai orang itu untuk menggubris dia atau untuk mengingat dia, saudara. Saudara bersyukur kepada Tuhan dua orang murid itu yang pulang kampung ke Emmaus. Mereka pulang dengan lesu dan kecewa. Yesus menghampiri mereka dan kemudian mereka kembali ke Yerusalem itu dengan semangat dan juga dengan penuh sukacita, saudara. Saudara, kemudian dua murid itu kembali dan kemudian bercerita kepada 11 murid yang lain di Yerusalem. Itu adalah kejutan yang pertama, saudara. Dua orang itu kembali kepada murid di Yerusalem, 11 murid. Itu kejutan yang pertama bagi orang-orang murid-murid yang ke-11 itu, saudara. Dan kemudian Lukas mencatat, pada waktu mereka bercakap-cakap, lalu kemudian saudara, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Kejutan yang kedua, saudara. Lalu kemudian kejutan yang ketiga, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kejutan ketiga, saudara. Saudara, sekali lagi kita bisa menyaksikan betapa Yesus mengasihi murid-muridnya. Semuanya yang sudah mengecewakan dia, saudara. Saudara, mereka beberapa hari sebelumnya, mereka sudah setia janji sampai mati ikut Yesus, saudara. Tapi kemudian mereka menyangkal Yesus. Mereka meninggalkan Yesus, saudara. Dan kemudian mereka entah kabur kemana pada waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, saudara. Tetapi kemudian saudara, mereka juga bahkan tidak hadir dekat salib pada waktu Yesus disalibkan, saudara. Maka ada satu pujian yang bagus banget, saudara sudah tahu semua. Were you there? Di manakah kamu ketika Yesus disalibkan? Kemanakah kamu atau di manakah kamu ketika Yesus dipaku? Di manakah kamu ketika Yesus disalibkan? Dan di manakah kamu ketika Yesus dicambuk? Di manakah kamu ketika Yesus diberikan mahkota duri? Ini bagus sekali, saudara. Were you there when when they crucified my Lord.
Saudara itu bertanya kepada murid-muridnya, di mana kamu ketika gurumu disalibkan? Itu ditulis oleh orang negro, saudara. Maka disebut namanya negroid spiritual, yang sangat indah sekali, yang sangat kontemplatif sekali. Juga saudara bukan bertanya kepada murid-muridnya saja, termasuk jadi pertanyaan buat kita, saudara. Di mana kita ketika Yesus disalibkan? Di mana kita ketika Yesus dipaku, saudara? Dan di mana kita ketika darah itu bercucuran, saudara? Buat apa, saudara? Supaya kita lebih mengerti lagi betapa Yesus mengasihi kita. Demi siapa, saudara? Demi kita. Sampai dia mau melakukan hal seperti itu, saudara. Saudara, mereka sudah mengecewakan Yesus, tapi Yesus masih mau mengasihi mereka, saudara. Dan kemudian mereka berkumpul beramai-ramai, saudara. Dan kemudian Yesus menampakkan diri kepada mereka sekalian. Coba kita pikir, saudara, sebaliknya. Apa jadinya jikalau Yesus tidak mau menampakkan diri kepada mereka, saudara? Coba kita pikir, kalau Yesus, saudara, marah, emosi, kamu sudah kecewakan saya, balas dendam saya sama kamu. Saya sudah bangkit, saya tidak mau menampakkan diri kepada kamu. Apa jadinya, saudara? Tentu mereka hatinya menjadi semakin gundah gulana. Mereka akan makin galau, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan kepastian, saudara. Tetapi Yesus, saudara, dia bukan cuma saja mau menghampiri mereka, mau hadir bersama mereka. Bahkan saudara keluar satu kalimat penting, damai sejahtera bagi kamu, saudara. Bayangkan Yesus punya hati begitu besar, begitu luas, saudara. Sudah dikecewakan pun, saudara, Yesus masih mau mengasihi mereka. Saudara, bagaimana sikap kita, saudara, jika kita dikecewakan orang? Apakah kita masih mau memaafkan orang yang mengecewakan kita, saudara? Sebaliknya, bagaimana jikalau kita, saudara, mengecewakan orang? Maukah kita, saudara, minta maaf kepada orang yang sudah kita kecewakan, saudara? Saudara, jadilah orang Kristen yang minta maaf terlebih dahulu jikalau kita bersalah, saudara. Jadilah seorang Kristen yang membuka pintu maaf jikalau ada orang minta maaf dengan tulus, saudara. Dan kemudian jangan suka ungkit-ungkit dosa orang yang sudah benar-benar bertobat, saudara. Banyak orang suka ungkit-ungkit dosanya, saudara. Saudara, berapa banyak orang yang sudah pernah berbuat dosa, dia bertobat, saudara, dengan sungguh-sungguh. Hidupnya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dan hidupnya, saudara, bahkan jauh lebih baik dari orang yang suka mengungkit-ungkit dosanya, saudara. Orang kalau sudah minta maaf dengan tulus, saudara, sudah maafkan dan jangan ungkit-ungkit lagi, saudara. Saudara, jangan pernah menghina sebuah pertobatan, saudara. Dan kemudian lalu di dalam ayat yang ke-37, saudara, ada kejutan berikutnya. Kehadiran Yesus, saudara, ternyata tidak membawa sukacita kepada mereka. Ini kejutan, saudara. Yesus hadir, tetapi tidak membawa sukacita kepada mereka. Malah membawa ketakutan dan keterkejutan. Dan kejutan berikan, saudara, mereka sebut Yesus hantu, saudara. Waduh, hantu. Saudara, ini suatu reaksi sangat wajar sebetulnya. Melihat manusia sudah mati, hidup lagi. Terkejut, takut, hantu. Wajar sebetulnya, saudara. Pernah beberapa tahun lalu, sekitar 2019, saudara, terjadi suatu daerah dan kemudian viral di medsos. Kenapa, saudara? Karena sekitar 7 jam sesudah pemakaman seseorang pria yang mati karena kecelakaan, itu pria, saudara, balik lagi ke rumahnya. Langsung viral, baru dikuburkan 7 jam, balik lagi rumahnya, saudara. Viral, saudara. Maka kemudian waktu orang itu balik lagi ke rumahnya, saudara, keluarganya takut setengah mati. Warga sekitarnya juga takut setengah mati, saudara. Wah, mereka ketakutan. Hidup lagi dia, hidup lagi. Tidak mungkin sih sebetulnya. Saudara, yang mungkin adalah apa, saudara? Kemudian akhirnya diselidiki. Waktu diselidiki ternyata ada apa, saudara? Ada kesalahan identifikasi terhadap
jenazah yang mati, saudara. Kecelakaan yang parah membuat orang itu sulit dikenali. Dan kemudian saudara akhirnya apa? Akhirnya kemudian mereka simpulkan, ini siapa nih orang ini yang mati ini? Sudah lihat saja STNK-nya saudara. Lihat saja plat nomornya, ada SNK. Oh misalnya namanya Aminko misalnya saudara, misalnya. Oh dia pasti Aminko nih. Sudah main kuburkan saja saudara. Tetapi rupanya saudara, sebelum kecelakaan itu saudara, si pemilik motor, dia menggadaikan motornya kepada seseorang. Dan kemudian saudara, ketika orang itu meninggal karena kecelakaan langsung dimakamkan. Dan kemudian tentu kita sadar saudara, sudah beda dunia. Lu di dunia sono, gue di dunia sini saudara. Maka pada waktu balik lagi, hantu saudara. Waduh pada ketakutan semuanya. Jadi saudara ketika kemudian akhirnya murid-murid Yesus bilang hantu, itu masih bisa dimengerti. Karena mereka pasti ketakutan luar biasa saudara. Dan kemudian para murid tahu betapa beratnya siksaan kepada Yesus pada dalam proses penyalipannya. Dan juga mereka tahu saudara, Yesus mati. Dan kemudian mereka tahu Yesus dikuburkan saudara. Dan kemudian pada hari yang ketiga saudara, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Maka enggak heran, ketakutan. Dan mereka pikir mereka sedang melihat hantu saudara. Maka kemudian akhirnya bagaimana cara Yesus menjelaskan kepada mereka. Kemudian Yesus meminta mereka, raba tanganku, raba kakiku. Saudara, kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka, goreng ikan. Saya akan makan ikan goreng di depan kamu, saudara. Yesus bilang, silakan raba tanganku, silakan raba kakiku. Hantu tidak bertulang dan hantu tidak berdaging, saudara. Saudara, nanti ya pada waktu kita mati, saudara, kemudian ke sorga, semoga semua ke sorga saudara. Jangan ada yang tertinggal, cepat-cepat beli tiket saudara. Nanti di sorga kita bisa kenalin 2 orang saudara. Kita nggak kenal siapa ya, kalau Pak Suandi oh kenal. Tapi kita bisa kenalin 2 orang yang tidak kita kenal saudara. Pertama adalah Yesus. Dari apanya saudara? Dari tangannya, lihat yang tangannya bolong pasti Yesus saudara. Yang lambungnya bolong pasti Yesus. Yang kakinya bolong pasti Yesus saudara. Yang kedua adalah Adam saudara. Kita kenal dari mana saudara? Enggak ada pusernya. Karena dia tidak lahir dari seorang perempuan saudara, enggak ada pusernya. Ini cuma joke aja saudara ya. Saudara ke sorga jangan iseng-iseng, mana yang enggak punya puser, bisa tempeleng orang saudara. Nah saudara, tapi waktu Yesus saudara, waktu kita mati kita melihat, kita cari Yesus. Nah itu dia yang tangannya masih bolong, yang kakinya masih bolong. Supaya kita bisa mengenali Yesus. Supaya kita makin bersyukur, kagum kepada Yesus. Karena pada waktu dia disalibkan, kita tidak hadir. Kita cuma bisa membayangkan, memikirkan saudara. Beda dengan waktu kita bisa melihat, itu beda sekali saudara. Maka kalau misalnya ibadah online saudara, itu beda dengan ibadah offline. Ibadah offline kita bisa melihat kanan kiri. Wah masih hidup ini asli nih orangnya nih. Tapi kalau misalnya online saudara, kita sulit bisa melihat orang. Dan kita bisa merasa tersendiri saudara. Dan kemudian Yesus menjelaskan kepada mereka, hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang, dan hantu tidak bisa makan saudara. Tetapi zaman sekarang kan ada hantu berdaging bertulang. Namanya zombie saudara. Itu zombie saudara, betul-betul ada saudara, itu cuma di film aja. Rekaan daripada penulis skenario saudara, kemudian difilmkan. Dan kemudian saudara jelas-jelas Yesus berdaging dan bertulang, dan Yesus itu bukan hantu saudara. Lalu kemudian saudara, kenapa Yesus itu kemudian bisa tiba-tiba saudara langsung hadir di tengah-tengah mereka. Kalau di dalam Yohanes pasal ke-20 lebih jelas lagi. Coba kita buka ya, Yohanes pasal ke-20 ayat 19. Di sini lebih rinci lagi, Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-19.
Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lebih jelas lagi saudara, dengan pintu-pintu yang terkunci. Artinya saudara, Yesus pada waktu hadir di tengah mereka itu tanpa membuka pintu. Langsung saja saudara bisa hadir tengah mereka. Pertanyaannya, kenapa saudara? Jawabannya ada dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 20-21. Kita buka Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga, ayat 20 hingga ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara, artinya adalah apa? Yesus memiliki tubuh kemuliaan yang rohani, saudara. Sebelum Yesus bangkit, dengan sesudah Yesus bangkit, tubuhnya beda. Yang satu tubuh jasmani seperti kita, yang juga penuh dengan kelemahan, bisa haus, bisa capek, bisa lapar, tetapi tidak bisa berbuat dosa, saudara. Tetapi bedanya waktu Yesus bangkit dari kematian, dia punya tubuh rohani yang sangat mulia sekali, saudara. Maka kemudian dia tidak bisa dibatasi lagi oleh tembok, tidak bisa dibatasi lagi oleh pintu, saudara. Bersyukur ya, saudara. Filipi berkata, kita punya 2 kewarganegaraan. 1 warga negara dunia, 1 lagi warga negara sorga, saudara. Ini bisa menjadi bahan penginjilan kepada orang. Kan paling kasihan orang yang gak punya warga negara. Ditolak di mana-mana, saudara. Tetapi Paulus sudah memberikan penjelasan kepada kita sekalian. Kamu orang percaya punya 2 warga negara. 1 warga negara dunia, 1 lagi warga negara sorga, saudara. Saudara, kita punya kewarganegaraan, maka kita bisa masuk ke dalam sorga. Saudara, kenapa saya menjadi seorang Kristen? Pertama, karena karunia Tuhan, saudara. Itu sudah pasti. Kedua, saudara, Kristen sangat masuk akal sekali, saudara. Sangat masuk akal, sangat bisa dicerna oleh akal. Walaupun ada bagian tertentu kita nggak bisa mengerti, tapi bukan berarti tidak masuk akal, tapi karena melampaui akal kita yang sangat terbatas sekali, saudara. Bersyukur, saudara, kita punya 2 kewarganegaraan, saudara. Lalu kemudian yang berikutnya, saudara. Tadi saya katakan, hantu itu tidak bisa makan, saudara. Maka saudara, kalau misalnya, mohon maaf, kalau misalnya orang-orang Chinese sembayang, kasih makanan, saudara. Apakah orang yang sudah mati bisa makan? Tidak, saudara. Yang bisa makan, yaitu saudara, orang yang masih hidup. Pernah suatu ketika, saya sedang berjalan di PS, lalu kemudian ada orang panggil-panggil, Mister Amin. Waduh, ini mah orang tua murid, saudara, panggil Mister. Saya kalau di jemaat panggil Mister bisa merinding bulu saya, saudara. Dipanggil Pak Pendeta bisa merinding, saudara. Udah panggilnya Pak Amin. Kalau panggil Mister bisa merinding, saudara. Mister Amin kencang banget lagi. Di mall lagi, saudara. Sesudah itu, ini mah orang tua murid. Ya, Ibu, saya Mister Amin. Boleh ngomong? Boleh. Kita makan dulu lah di sebuah restoran, saudara. Sudah duduk makan. Dia bilang, Pak, saya mau ngomong, boleh? Boleh. Kenapa? Itu anak saya. Kenapa? Murid Bapak. Iya, kenapa? Dia mau jadi orang Kristen. Lalu? Loh, saya kan bukan orang Kristen. Lalu, kalau saya mati, siapa yang sembahyangin saya nanti? Lalu? Ya stop sampai di situ, Pak. Jangan lalu-lalu terus. Nggak habis-habis kalau lalu-lalu. Saya bilang begini sama dia. Bu, saya mau tanya dulu, anak ibu waktu dia mau jadi orang Kristen, saya mau tanya,
makin brengsek atau makin baik? Ibu jawab, makin baik sih Pak. Makin kurang ajar atau makin sopan? Makin sopan sih Pak. Berikutnya, makin sayang orang tua atau makin kurang ajar sama orang tua? Makin sayang sih Pak. Lalu? Saya bilang, lalu? Saya tanya dia, lalu? Ya makin baik sih Pak. Lalu kemudian saya bilang, baik tidak jadi Kristen? Baik sih Pak. Lalu, ya cuma kalau saya mati bagaimana? Siapa yang sembahyangin saya? Saya tanya, coba ya ibu pikir sebentar. Ibu mau dilayani oleh anak ibu pada waktu ibu masih hidup atau pada waktu sesudah mati? Pikir-pikir saudara. Ya pada waktu masih hidup sih Pak. Kenapa? Kalau sudah mati saya kan nggak tahu. Pinter kamu, saya bilang. Ya kalau saya sudah mati dikasih makan, saya nggak tahu kan Pak. Pinter ibu, saya bilang. Jadi gimana? Jadi biarkan saja anak ibu jadi Kristen. Yang penting dia makin sopan, makin rajin. Dia tidak kurang ajar. Dia memelihara ibu. Dan kemudian dia biarlah menjadi seorang Kristen, tidak apa-apa. Dan kemudian saudara bersyukur anak itu. Dia dapat beasiswa 100% saudara. Di sebuah kampus di wilayah Karawaci saudara. Akhirnya itu ibu makin yakin, sudahlah lu jadi Kristen ndapo. Makin yakin saudara. Kenapa? Orang sudah mati tidak bisa makan saudara. Dan kemudian saudara akhirnya sesudah itu kemudian Yesus memberikan pengingatan kepada mereka sekalian. Tadi banyak kejutan-kejutan, sekarang pengingatan kepada mereka sekalian. Alkitab mencatat saudara, sesudah Yesus makan ikan goreng, kemudian dia berkata kepada mereka, ingatan ini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur saudara. Bagian yang terakhir tadi yaitu kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur itu adalah perjanjian lama versi yang lama saudara. Kalau yang sekarang ini dari kitab Kejadian sampai kitab Maleaki itu adalah berdasarkan Septuaginta. Yaitu Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Kemudian saudara susunannya diubah. Tidak masalah sebetulnya. Tapi paling tidak kita ngerti saudara, semua yang sudah dituliskan tentang aku semua digenapi di dalam kitab Taurat Musa, 5 kitab. Di dalam kitab Nabi-Nabi dan di dalam kitab Mazmur saudara. Disebut namanya Ta'anak. Apa saudara namanya? Ta'anak. Taurat, N-nya Neviim atau nabi-nabi dan K-nya adalah ketubim atau tulisan-tulisan saudara. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-45 kemudian lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci saudara. Kalau Tuhan tidak bukakan pikiran mereka, mereka tetap tidak mengerti. Mereka bisa mengerti karena mereka sudah dibukakan pikiran mereka oleh Tuhan saudara. Saudara, berapa banyak di antara kita, saudara, membaca Alkitab tidak mengerti. Coba kita jujur, saudara, kita baca Alkitab, mengerti atau tidak, saudara? Pertanyaannya, saudara, kenapa tidak mengerti? Pertama, saudara, karena kita tidak pernah minta pertolongan kepada Tuhan sebelum kita membaca Alkitab, saudara. Yang kedua saudara, ada orang, aku sudah berdoa, minta tolong kepada Tuhan, tetap aja enggak mengerti saudara. Kenapa saudara? Karena membaca Alkitab itu saudara, itu sesuka hati. Saudara membaca Alkitab itu, juga kita mesti baca buku petunjuk. Orang kalau beli barang saudara, pertama mesti baca buku petunjuk saudara, bagaimana cara memakai alat ini. Sama dengan membaca Alkitab juga saudara, ada namanya buku petunjuk saudara. Saudara baca Alkitab jangan comot-comot, jangan sesuka hati, harus berurutan saudara. Ada orang nekat, belum baca kitab Matius, sudah baca kitab Wahyu saudara. Udah baca nggak ngerti, ngajarin banyak orang saudara. Akhirnya makin ngajarin, makin kacau balau saudara. Belum baca Matius, sudah baca Wahyu.
Saudara, baca kitab suci ada petunjuknya, saudara. Pertama apa? Baca dulu dari awal. Perjanjian lama. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, saudara. Kitab Kejadian, kitab disebut namanya kitab mula-mula. Bahasa Ibrani Bereshit, saudara. Berarti mula-mula. Apa itu mula-mula? Mula-mula Tuhan menciptakan dunia. Mula-mula adanya manusia. Mula-mula adanya dosa. Mula-mula adanya pembunuhan. Mula-mula Tuhan menghukum manusia. Namanya kitab mula-mula, saudara. Dan kemudian kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan, saudara. Lalu kemudian sesudah itu kitab Yosua. Mulai dari kitab Yosua sampai kitab Ester disebut namanya kitab sejarah bangsa Israel. Saudara, jangan baca satu raja-raja sebelum baca Yosua. Kenapa? Tidak mungkin ngerti. Itu sejarah secara berkesinambungan. Baca dari kitab Yosua, lalu kemudian kitab Hakim-Hakim, kemudian 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, sampai kitab Ester, saudara. Adalah kitab sejarah bangsa Israel. Tidak boleh salah, tidak boleh sembarangan, saudara. Lalu kemudian baru boleh baca kitab nabi-nabi besar. Disebut namanya kitab nubuatan-nubuatan. Apa yang tertulis dalam kitab Yeremia sudah ada di dalam surat kitab Raja-Raja. Apa yang dituliskan di dalam kitab Yesaya sudah dalam kitab Raja-Raja, saudara. Apa yang dituliskan di dalam kitab Yunus sudah dalam kitab Raja-Raja, saudara. Namanya apa? Kitab nubuatan. Yeremia menubuatkan tentang Israel sama tentang Yehuda. Yesaya juga menubuatkan tentang Israel dan Yehuda. Juga semua saudara menubuatkan tentang Israel dan Yehuda, saudara. Maka jangan dibalik, saudara. Kemudian kita baca juga dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian kisah para rasul dan seterusnya, saudara. Membaca Alkitab pun juga, saudara, perlu yang namanya buku petunjuk. Tidak bisa sembarangan. Kalau sembarangan, saudara, tidak heran, itu tidak mengerti, saudara. Dan kemudian, saudara, di dalam ayat ke-46, Yesus berkata, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Ini namanya adalah perintah dari Yesus. Yesus ingatkan bahwa Mesias itu memang harus menderita terlebih dahulu. Tetapi dia tidak terus menderita. Tapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian, saudara. Dan kemudian Yesus berikan perintah kepada mereka. Dalam namanya, berita tentang pertobatan pertama, kedua berita tentang pengampunan dosa yang kedua harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara, ini adalah perintah dari Yesus. Beritakan 2 poin. Pertama tentang pertobatan, kedua tentang pengampunan dosa. Ini perintah, saudara. Yesus berikan perintah. Saya kadang-kadang juga agak takut-takut beritakan Injil, saudara. Takut orang tersinggung, takut orang marah, saudara. Kadang-kadang begitu. Tapi kemudian, saudara, minggu lalu terjadi satu peristiwa. Kakak saya, satu papa lain mama, meninggal, saudara. Dan kemudian sebelum meninggal saya dikasih tahu oleh adik saya, Cici sakit parah. Dan kemudian saya lihat fotonya. Waduh, sudah sekarat, saudara. Dan kemudian saya lihat di situ ada siapa saja, saudara. Wah, ada anak, ada cucu, ada anak, ada menantu, ada cucu menantu, ada cicit, saudara. Satu ruang itu rame luar biasa. Waduh, ini cici saya, dia belum mengenal Tuhan. Saya pernah datang ke Surabaya, di Surabaya. Lalu kemudian kepada cici yang paling besar, saya datang ke rumahnya. Dia bilang, Min, ya Ci, lu kan pendeta. Ya, lu khotbah lah sekarang di depan gua pengen denger khotbah pendeta. Puji Tuhan ini. Boleh khotbah, jarang-jarang ini cici yang paling ganas, saudara. Paling mengerikan, menakutkan, serem.
Pokoknya ganas, dia bilang, lu kan pendeta, gue pengen denger khotbah lu. Saya khotbah saudara 15 menit. Nah, penginjilan buat dia. Tapi pada Cici yang ini belum. Lalu kemudian waktu dia sakit, aduh, saya harus beritakan Injil sama dia. Tapi bagaimana caranya? Saya meminta tolong sama satu saudara, tolonglah beritakan Injil sebelum dia meninggal. Berikan dia sesuatu kepastian, karena dia sedang di dalam suatu situasi kegalauan gak jelas. Tapi kemudian, gak gampang. Lalu kemudian pikir-pikir lagi, kalau saya video call, nanti mereka tersinggung, marah, bilang saya fanatik. Aduh, saudara ketakutan. Saya terus bolak-balik, saudara bolak-balik. Kemudian saya terus merenung bagaimana caranya. Akhirnya saudara, saya diam kira-kira setengah jam kira-kira. Bingung bagaimana cara beritakan Injil kepada Cici saya yang sudah sekarat, saudara. Waktu saya diam, saudara, entah bagaimana, saudara. Saya juga bingung. Seperti ada suatu kuasa dari atas, saudara. Jangan takut, beritakan, aku sertai kamu. 3 poin, saudara. Pertama, jangan takut. Kedua, beritakan. Ketiga, aku sertai kamu. Langsung saja, saudara, saya telepon sosok saya yang ada di situ juga. Kebetulan dia orang Katolik. Saya video call. Saya bilang, saya mau beritakan Injil sama Cici saya. Terus kemudian, lu berani, Min? Berani? Enggak takut? Enggak. Saya lebih takut Cici saya waktu mati, enggak jelas saya lebih takut. Juga saya lebih takut Tuhan marah sama saya. Karena masih ada waktu, kenapa tidak beritakan Injil? Dan kemudian saudara, sesudah itu video call. Seperti biasa, hai dulu, hai, apa kabar? Wih, cantik ya, ganteng ya, saudara. Supaya mereka agak sedikit tenang, saudara. Ya, kira-kira 1 menit, hai. Dan sesudah itu, saya bilang, saya pendeta. Dalam hati mereka, ya tahu. Saya mau doa boleh? Buat Cici saya? Boleh. Saya doa acara Kristen boleh? Oh boleh. Saya boleh beritakan Injil dulu sama Cici saya? Boleh. Saya mau beritakan Yesus satu juru selamat boleh? Boleh. Saya mau beritakan Yesus pengampun dosa, boleh? Boleh. Dalam hati kok boleh terus, saudara? Udah sudah itu saya bilang, boleh ya? Oke. Saya bilang, sekarang tolong HP taruh di kupingnya. Saya bilang sama Cici saya, Ci, kita nggak tahu. Sebentar lagi Cici akan menghadap kepada siapa, nggak tahu. Tapi Cici harus tahu kepada siapa menghadap. Cici harus kembali kepada sang pemilik kehidupan. Karena Cici dicipta oleh Tuhan, sang pencipta dan sang pemilik kehidupan. Lalu yang kedua, Cici banyak dosa. Cici harus minta ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, Yesuslah satu-satunya juru selamat. Cici harus terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Cici. Dan kemudian sesudah itu, saya menyanyikan sebuah pujian. Rohku tenang. Rohku tenang, Tuhan besertaku. 2 bait, saudara. Sesudah itu kemudian saya berdoa buat Cici saya. Itu kira-kira jam 7:30, saudara. 10:30 dia meninggal dunia, saudara. Masih diberikan waktu sekitar 3 jam, saudara. Dia mendengarkan Injil selama sekitar 20 menit. Dan masih punya waktu 2 jam lebih untuk dia memikirkan apa yang baru saja saya beritakan, saudara. Dan kemudian sesudah itu meninggal hari Rabu kemarin di kremasi. Kemudian saya tanya sama adik saya yang datang ke Surabaya. Gimana waktu kemarin itu, waktu saya beritakan Injil di rumah sakit. Kemudian koko saya cerita, waduh pada waktu itu ya betul-betul suasananya betul-betul sangat-sangat tenangnya luar biasa. Pada waktu si Amin itu beritakan Injil di tengah keluarganya yang sangat besar itu, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan terima kasih karena Engkau telah berikan kekuatan kepada saya. 3 poin, pertama jangan takut, kedua beritakan, ketiga aku menyertai kamu. Saya cuma bisa berkata, Tuhan terima kasih Engkau telah memberikan
keberanian kepada saya. Saudara, itu adalah perintah dari Yesus. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan tentang pengampunan dosa harus disebarkan kepada segala bangsa. Kenapa saudara? Karena yang butuh Injil, butuh pengampunan, butuh pertobatan bukan cuma orang Kristen, tapi semua orang membutuhkan berita pertobatan dan membutuhkan berita pengampunan dosa, saudara. Pertama, banyak kejutan. Kedua, ada beberapa ingatan. Ketiga, ada perintah, saudara. Beritakanlah Injil, saudara. Jangan takut. Kita minta tolong sama Tuhan, saudara. Jangan takut. Jangan takut. Seringkali kita takut, kalau terjadi ini bagaimana? Kalau terjadi itu bagaimana, saudara? Kalau terjadi begini, ya sudah, saudara. Yang penting Injil sudah diberitakan. Yesus memberikan perintah. Dan mari saudara, kita jalankan. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Dan kita mendapatkan, saudara, ketenangan jiwa. Karena sudah beritakan Injil kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau yang tak habis-habisnya ya Tuhan Kau mengasihi kami, termasuk mengasihi para murid-murid-Mu 2000 tahun yang lampau. Engkau juga mengasihi kami hingga sekarang ini ya Tuhan. Namun Engkau juga bukan hanya mengasihi kami, Engkau juga memerintahkan kami agar kami berani memberitakan Injil ya Tuhan. Karena semua orang membutuhkan Injil. Karena semua orang adalah orang berdosa yang sedang menuju kepada kebinasaan. Kiranya Tuhan tolong kami, hibur kami, dan kuatkan kami. Inilah doa kami yang tidak mudah. Kami mohon Tuhan kuatkan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.